Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Gimana, sehat semua ya Bapak sekalian? Alhamdulillah. Kembali ke ayat surat Al-Baqarah 285. Setelah sebelumnya kita bacakan tentang keutamaan dari surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Sekarang kita lihat ke ayatnya satu persatu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanah ini lafaz yang sering kita dengar. Amanah, iman ya, diartikan iman dalam bahasa kita apa ya? Jadi terkadang bahasa Indonesia itu kurang luas untuk mengartikan iman saja. Amanah di sini masih memakai bahasa Arab, masih mengadopsi bahasa Arab. Iman. Kalau ditanya lagi iman itu apa? Apa ya? Harus kita pahami bahwa iman itu berasal atau berakar dari kata aminah, alif, mim, nun. Aminah. Ada beberapa kalimat yang dia tergabung atau berawal dari 3 huruf ini. Aminah. Yang pertama misalkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu satu ya. Sering diwaca berapa? Anggur sholat dawek maca amin, Bo? Ya. Artinya apa? Hah? Aja bisik-bisik apa artinya? Apa dinaiki kayak? Apa milih snacknya daripada kia? Berarti ngesuk tambah snack nanti. Tambah snack. Amin. Amin itu dalam bahasa Arabnya itu Allahumma stajib. Ketika kita baca Al-Fatihah, ya Allah berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang sebelum kami. Berilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana orang-orang dahulu yang telah Engkau beri nikmat, Engkau beri petunjuk. Para nabi, para sahabat, para tabi'in. Artinya apa? Kita ingin mendapatkan petunjuk hari ini, tidak mungkin kita bertapa ngumpet nang gunung salak apa nang ndi supaya dapat petunjuk. Tidak bisa, Pak. Allah sendiri yang memberikan jalan kepada kita. Kalau kita ingin petunjuk, mau nggak mau harus mengikuti orang-orang terdahulu, salafus saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Lalu kemudian kita amin. Imam mengucapkan itu, kita amin. Karena di situ ada doa. Di surat Al-Fatihah ada doa permintaan dari kita, maka kemudian kita tambah lagi
Allahumma stajib. Ya Allah, jawablah permohonan kami ini. Itu artinya amin. Apalagi yang terdiri dari kata alif, mim, nun. Ya. Wa amanahum min khauf. Itu kan amanahum, memberi rasa aman. Aman itu dari alif, mim, nun, aman. Aman artinya apa? Tentram. Dalam bahasa Arabnya diistilahkan istaqarra. I'tamanna. Istaqarra itu artinya menetap. Itu aman. I'tamanna artinya tenang. Itulah aman. Kita tenang di sini nih, di Majenang. Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar. Maka di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang besar setelah nikmat iman, nikmat Islam adalah wa amanahum min khauf. Allah beri kepada kita rasa aman. Wa at'amahum min ju. Allah kita kasih kenyang. Tapi di situ Allah memberikan pertama makan dulu, baru kemudian aman. Kenapa? Kalau orang nggak kenyang, maka biasanya nggak aman. Gergajinya kurang, Bok. Sering ngurung nang TV, naikkan UMP, karena rame. Ini masalah apa? Masalah perut. Nah, kalau perut terpenuhi, kesejahteraan akan tercapai, keamanan akan ada. Amanah, aman, ya. Wa amanahum min khauf. Kemudian amin, ya kan? Kita pernah dengar aminun, amin. Nabi dikenal sebagai seseorang yang amin. Apa itu amin? Dapat dipercaya. Maksudnya apa? Amin. Amin. Jadi kalau jenengan itu sholat berjamaah, man wafaqa ta'minuhu bita'minil malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini jangan buat main-main, ya, karena ada beberapa orang yang bermain-main dengan amin. Siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat ketika sholat berjamaah, nah ini kan tidak ada kalau sholat sendirian, makanya berjamaah. Maka dosa-dosanya akan diampuni, luar biasa kan? Kemarin berwudu dengan wudu yang sempurna, dosa-dosanya akan terhapus. Lalu kemudian lengkapi lagi dengan sholat berjamaah. Kalau aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya pun akan terhapus, dosa-dosa kecil. Maka ketika membaca amin pun harus jelas. Amin, alifnya panjang, mimnya panjang. Amin, Allahumma stajib. Amin artinya aman. Kalau amin artinya yang dipercaya. Jadi jangan salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti yang dipercaya, bukan. Jangan salah, alifnya harus panjang. Ada yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu kan. Ada Pak di kampung saya itu, di sana Rangkasan. Ada yang pernah mancing ke sana enggak? Ya, ada. Rangkasan, Melubung. Enggak ada ya di sini. Katanya ahlu Majenang suka mancing di sana. Saya kalau pulang ke rumah Bapak, di pinggir jalan itu banyak kayak orang lomba gitu ya. Ya. Di sana itu doanya banjirnya cepat hilang. Orang sini doanya kayaknya banjirnya tetap aja biar bisa mancing gitu. Orang sana pengennya biar bisa nanam padi gitu, karena setahun sekali belum tentu panen. Jadi rawa. Amin artinya aman. Tadi yang amin artinya yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena dia hafid, istaqarra. Awalnya dari kata amin ada istaqarra, ada itminan di situ, ada ketenangan. Jadi ketika orang dia menjaga sesuatu, maka ada ketenangan. Maka orang yang dikatakan sebagai amin, dia orang yang dipercaya karena memang dia mampu untuk menjaga. Orang yang memberikan kepercayaan, dia tenang. Aminnya dia mampu menjaga. Nah, amanah di sini perhatikan baik-baik. Ini kita menukil dari beberapa kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama. Karena itu kita tidak bisa menafsirkan sendiri.
tidak bisa menafsirkan ayat-ayat sendiri, ya, bermodalkan apalagi terjemah. Iman itu tidak cukup diartikan dengan at-tasdiq. Jadi muradifnya, sepandannya itu yang lebih tepat itu bukan tasdiq. Karena iman itu dia membutuhkan objek, tapi harus ada tambahan huruf. Nih di sini perhatikan ya, di ayat ini. Amanar rasulu, ar-rasul itu subjeknya, pelakunya. Amana itu aktivitasnya. Bima harus ada huruf ba di situ. Amanar rasulu bima. Jadi tidak seperti shadaqnahu. Nah, kalau di situ kan aku mempercayai, aku membenarkannya, gitu langsung ya, tanpa ada tambahan ba, lam atau yang lainnya, huruf yang lainnya. Tapi di sini amana itu membutuhkan huruf ba. Amana bima, bi, bukan amanar rasulu ma unzila ilaihi. Karena banyak ini tambahan. Rasul itu beriman ma unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya mir rabbihi, dari Rabbnya, dari Allah. Jadi harus ada ba-nya di sini. Tidak seperti yang di surat Quraisy. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Tidak ada banyak di situ. Bukan amana bihim, amanahum min khauf. Maka di sini ada tambahan huruf ba ini. Para ulama kemudian lebih tepatnya mengatakan iman itu bukan sekedar tasdik. Tasdik itu membenarkan. Karena kalau tasdik itu ketika dipakai tidak membutuhkan huruf ba. Ketika ada objek, menghadirkan objek, tidak harus ada huruf ba. Shadaqnahu, kami membenarkan dia. Misalkan tala'atis syamsu min masyriqiha, matahari terbit dari sebelah timur. Shadaqnahu, kami membenarkannya. Tidak shadaqna bihi, ya. Tidak ada huruf tambahan ba. Maka arti iman yang lengkap itu yang sering kita pakai, yang sering kita dengarkan, bahwa yang lebih tepat iman itu adalah al-iqrar. Iqrar itu pengakuan. Pengakuan, bukan sekedar percaya. Adapun al-iqrar itu mengandung dua hal. Yang pertama, amalul qalbi wa qaulul qalbi. Ya, ini harus kayaknya pada serius banget ya. Serius banget, Pak. Saya kalau baca Quran sering sama anak saya, tahu durak enggak, Pak? Apa? Kayak gini loh, murang-murang ya, durak ya. Akhirnya duraknya itu dipakai tasrifan kayak bahasa Arab. Durikun, durikani, durikuna. Kalau nggak belajar bahasa Arab, nggak tahu padahal itu bukan bahasa Arab, bahasa Jawa, durak. Nah, tapi buat, ayah durak, durikun, durikani, durikuna. Durak, ngurang-ngurang lagi ya Pak. Serius banget ya, serius. Jangan terlalu tegang Pak. Jangan terlalu tegang. Hah? Serius Muhammad? Iya. Serius Muhammad. Jadi ikrar itu beda dengan tasdik. Tasdik itu hanya membenarkan, tapi ikrar itu pengakuan. Nah, iman itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan yang tepat iman itu bermakna ikrar. Ikrar. Karena ikrar itu ada amalul qalbi, ada amalan hati. Ya, amalan berbeda dengan ucapan. Kalau amalan berarti ada perbuatan gitu ya. Kalau ucapan hanya lafaz. Nah, amal qalbi itu, qaulul qalbi itu hal yang berbeda. Kalau ucapan hati, lafaz hati
itu artinya baru tasdiq. Nah itu. Jadi kalau kita membenarkan sesuatu itu adalah qaulul qalbi. Itu baru ucapan hati. Ucapan. Tapi kemudian ada amalul qalbi, itu adalah al-inqiyad. Ada ketundukan. Maka iman itu harus memenuhi dua ini. Maka iman artinya adalah iqrar. Ketika di ayat ini disebutkan amanar rasulu, Nabi Muhammad beriman, artinya hati mengatakan membenarkan, hati pun tunduk, ada perbuatan hati tunduk. Nah, jadi kalau seseorang mengatakan saya beriman, namun tidak ada ketundukan di situ, berarti imannya masih baina-baina. Makanya ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan mereka beriman, kata kemudian turun ayat qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Katakan kepada mereka orang-orang Arab Badui, mereka belum beriman. Tapi katakan kepada mereka, mereka baru masuk Islam, baru menyerahkan diri. Belum ada pengakuan yang sempurna. Beda dengan orang masuk Islam, makanya tingkatan itu ada 3 kategori: Muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu masuk Islam, dia menyerahkan diri kepada Islam. Lalu mukmin lebih tinggi lagi levelnya. Bukan sekedar dia menyerahkan diri, tapi ada ketundukan. Ada orang yang menyerahkan diri, ada nggak Pak? Waktu tangkap, yush, kamu pengen apa? Tapi nang hatinya kan orang tundukan. Nek anu ngerti pintunya orang di gembok, metu apa orang? Yo langsung metu, karena dia nggak tunduk. Nah, berarti masih ada sesuatu yang hilang dari dia, yaitu ketundukan. Maka mukmin lebih tinggi lagi, level yang lebih tinggi lagi adalah muhsin. Apa itu muhsin? Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu muhsin. Kalau sudah pada level itu, luar biasa sekali seseorang. Kita sholat Allahu Akbar, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk sholat kita Pak, tenang sholat kita ya. Mungkin ada nyamuk plek gitu ke sini, nggak kerasa, karena sudah saking khusyuknya, tenggelamnya dia dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belum sampai kita ke situ ya, belum sampai. Iman aja masih yazidu wa yang kusuk, naik turun, naik turun, 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 turun. Seringnya naik apa sering turun? Turun ya. Itu iman. Kita baru masuk level mukmin. Mukmin aja masih belum sempurna. Banyak penyempurna keimanan itu. Di antaranya la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menyukai untuk orang lain sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Ada orang dia tidak adil. Kalau untuk dirinya oke, untuk orang lain enggak oke. Katakanlah misalkan dia suka untuk dirinya sendiri. Dia suka misalkan kalau datang misalkan menyukai untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Misalkan kalau makan dia sukanya pakai menu-menu yang enak, ya, menu yang enak. Misalkan paling enak apa Pak? Sini Pak. Ya, mendoan ya, misalkan mendoan. Ya, paling enak mendoan. Pecel, paling enak pecel. Nah, ketika ngasih ke orang lain, aja tukukna pecel lah. Tukukna sing liyane banyak apa misalnya gatot, ya, gatot. Artinya kan kualitasnya sudah berbeda. Ketika sedekah sesuatu yang
lebih rendah dari kesukaan dia. Dia suka makan bakso, ketika ngasih orang lain, aja bakso lah, bakso 50.000, sing bisa rupa gue. Misalnya cilok, cilok 500-an tuh li. Nah, berarti belum sempurna iman itu. Kenapa? Karena di antara tanda kesempurnaan iman, an yuhibba li nafsihi kama yuhibbu li ghairihi. Dia suka untuk dirinya sendiri, namun ketika diberikan kepada orang lain, dia pun suka. Itulah iman. Jadi ada qaulul qalbi, amalul qalbi. Maka iman yang sempurna maknanya adalah al-iqrar. Orang-orang Arab Badui belum dikatakan sebagai orang yang beriman, tapi baru sebagai orang yang Islam. Level kita insya Allah mukmin, meskipun masih banyak kurangnya, belum sampai muhsin. Ya, tapi kita berusaha untuk sampai ke tingkat muhsin. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau andai kita tidak bisa merasakan ketika ibadah, ketika salat, membaca Quran, bersedekah, seolah-olah kita melihat Allah, maka rasakan Allah melihat kita. Ada muraqabah di situ. Ada penjagaan dari Allah. Ya. Ada misalkan di atas meja pilus, kisi pilusnya siapa ya? Lah katerenjot siji lah, gitu kan? Nah, siji. Tapi kalau merasa kayaknya ini siapa ya? Belum ngasih izin tapi subhat lah kayaknya, nggak jelas ini. Nanti dulu tunggu siapa ada tahu pemiliknya. Lalu kalau sudah tahu, boleh nggak nyicipin? Boleh, gitu ya. Tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan, nggak masalah. Ada orang naruh situ bebarengan, nggak apa-apa. Tebluk nang mejanya. Oh moga, besok nggak pemaning tebluk, nggak apa-apa. Ya, bebas, meja bebas. Itu muhsin, tingkatan mukmin, muslim, mukmin, muslim. Nah, amanah di sini iman mukmin itu adalah al-iqrar, harus ada perkataan ataupun qaulul qalbi wa amalul qalbi. Maka ketika kita mengatakan beriman tapi tidak ada ketundukan di dalamnya, maka belum sempurna itu. Kau percaya Gus? Percaya Nabi Muhammad? Percaya adanya Allah? Percaya. Tapi tidak ada ketundukan di situ. Artinya apa? Ketundukan itu kepatuhan, ketaatan. Apa yang diminta akan dituruti. Apa yang dilarang akan ditinggalkan. Itu ketundukan. Misal, dalam sebuah syair itu disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jika engkau mengatakan cinta Allah, maka pasti engkau akan mentaatinya, memenuhi permintaannya. Annal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang mencintai itu pasti akan mengikuti orang yang dicintai, akan nuruti apa yang diminta. Seneng bojone ora Mas? Apa terpaksa bojo? Kayaknya nggak ada istilah sekarang kawin paksa ya. Siti Nurbala wis ora nanam Bu. Nggak ada kawin paksa sekarang. Kalau cinta istrinya, sayang sama istrinya, mandek lewat taman macam, mas mandek disit Mas lah. Arep ngapa? Kayaknya cilok tuku cilok. Tuku cilok itu panganan bocah cilik ngisi-ngisi. Tapi kalau cinta istrinya, ya sesekali logikanya dipecah lah, jangan logis banget. Ya betul, itu makanan anak kecil. Ya sekali-kali jadi anak kecil lah. Ya suami istri itu, cukup cilok, belikan cilok. Kalau dia suka istrinya, cinta kepada istrinya, pasti akan dituruti. Mandek, tuku cilok meskipun orang melu mangan. Kenapa? Li'annal muhibba liman yuhib muti. Karena orang yang mencintai pasti dia akan menuruti siapa yang dia cintainya. Permintaannya pasti akan dituruti. Nah. Orang yang beriman pun demikian. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, apa yang diminta Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang-orang yang beriman. Ada iman di sini, ada percaya di dalamnya. Ada bukan sekedar percaya, ketundukan di dalamnya. Dirikan sholat. Maka kalau dia betul percaya kepada Allah, mengimani Allah, akan dituruti permintaan Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat.
Kenapa? Allah yang nyuruh, Allah yang minta. Maka itu iman. Maka iman itu tidak cukup dengan tasdik, tidak cukup dengan hanya membenarkan. Tidak cukup hanya membenarkan, karena perbedaan iman dan tasdik itu, kalau iman itu dipakai untuk hal-hal yang secara umum itu tidak gaib, ya. Tidak terlihat kasat mata. Ya. Allah gaib, malaikat gaib. Kemudian nabi-nabi sebelumnya kita nggak melihatnya. Berita-berita tentang hari kiamat gaib. Maka dalam bahasa Arab itu memakai istilah amanah, iman, bukan memakai kata sadaqah. Sadaqah, membenarkan. Tapi kalau yang bisa dilihat oleh mata, matahari terbit, kipas angin berputar, lampu menyala, maka kita mengatakan lampu ini menyala, sadaqnahu, aku percaya. Meskipun dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya percaya, sama-sama artinya membenarkan, sama. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Sadaqna, karena bisa dilihat oleh mata. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu, tidak mengatakan sadaqna, tapi aman nabi, aku mengimaninya, mempercayainya. Berarti bukan sekedar percaya, tapi ada ketundukan di situ. Jadi ini harus naik nih level kita ya Pak. Sekarang setelah mendengarkan kajian ini harus naik. Siapa orang nak tolanan gil pengennya naik level, ya mbok dulu level siji bahasa itu dibanting, kalah terus, game terus ya, kalah. Tapi iman pun harus naik level. Nah setelah mendengarkan kajian ini, iman kita harus naik, bukan sekedar percaya, tapi harus ada ketundukan di situ. Sing wingi ngertangine 5:30, sik harus lebih kasih. Malah jam itu. Hah? Naik jam. Naik imane ya. Bukan naik jam. Sing wingi ora jamaah. Sing wingi sedekah mungkin 1.500 tambah 3.000. Ya tambah 1.000 ora apa-apa, sing penting nambah lah. Ya. Nambah. Ada ketundukan di situ. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, ini tidak ada alasan. Saya driver, saya bagian gudang, saya bagian lapangan. Tidak ada alasan. Pekerjaan kita itu tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah. Tidak ada namanya dalam Islam itu pekerjaan kita mengganggu ibadah kita kepada Allah. Ya. Misalkan aku nang tengah jalan, oke nyupir. Orang bisa sholat, ya nang tengah jalan orang bisa sholat, bener ya. Mampir di situ, golek masjid. Nah, kalau dia beriman, jam 12 sudah adzan, maka mau nggak mau dia tengok kanan kiri, cari masjid, istirahat dulu. Kalau ke Majenang, ini 3 jam lagi sudah asar, maka mampir dulu di masjid. Ya, mampir dulu. Atau kalau memang safar jauh, berarti harus jamak takdim atau jamak takhir, mau di awal atau di waktu sholat yang kedua. Yang penting ada di situ, tidak mungkin dia meninggalkan sholat. Nabi mengatakan fa illam yastati faqa'idan. Kalau berdiri nggak mampu, duduk. Fa illam yastati, kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, dengan isyarat. Tidak mampu dengan isyarat, berarti wis disolati. Wis ora gerak, mau isyarat aja nggak bisa kan? Berarti wis titik. Untuk koma maning titik. Nah, wong koma kan mungkin masih ada denyut tuk gitu. Kayak wis titik, enggak ada koma. Nah, artinya apa dari hadis itu? Tidak ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Profesi pekerjaan kita tidak menjadi alasan kita beribadah kepada Allah terganggu, tidak ada. Ya. Waktu lagi sibuk tetap kita luangkan ya, untuk sholat. Itu iman, maka harus naik level kita. Bukan sekedar percaya, tapi harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita masuk ke halaman 2 itu ya. Ini bolak-balik orang apa-apa lah. Main cepet mateng kayak bak. Kayak martabak tuh bolak-balik ini kan, martabak telur ini. Nah, kalau dibolak-balik orang mateng. Iya, kosong.
Halaman kedua yang ada gambar bukunya itu ya. Al-imanu syartun lisihati wa qabulil ibadat. Nah, ini penting. Setelah kita tahu makna iman, bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu bukan sekedar membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Iman itu bukan hanya sekedar membenarkan Allah itu ada. Allah zat yang maha disembah. Allah satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, mengatur alam semesta ini. Bukan sekedar percaya, tapi ada al-inqiyadu di situ. Ada amal hati, ketundukan kita di dalamnya. Ketundukan hati artinya apa? Al-inqiyad, ketundukan hati itu diterjemahkan dengan amalul bil arkan. Maka iman itu tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalul bil arkan. Ya. Itu iman. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan amal perbuatan. Karena amal perbuatan itu dilakukan atas dasar hati. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu itu tidak ada dorongan dalam hatinya. Ya. Jangan mau pakai kanan atau kiri ketika memakai sandal, maka itu ada dorongan hati. Kanan dulu, kiri dulu, ada dorongan di situ. Nah, setelah kita mengetahui mana iman, maka penting kita perhatikan bahwa iman itu menjadi syarat sahnya sebuah amal, sebuah ibadah. Menjadi syarat sahnya diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan." Siapa yang dia beramal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah, perbuatannya amanah. Orangnya, pelakunya mukmin. Berarti mukmin orang yang beriman, orang yang amanah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, niscaya kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan membalas mereka dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya apa di dalam ayat ini? Mensyaratkan Allah akan memberikan kepada kita penghidupan yang baik, kehidupan yang enak. Hidup yang enak itu seperti apa? Aman, nggak lapar, apa yang kita inginkan ada. Itu kehidupan yang baik, tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, kehidupan yang baik yang paling sempurna adalah kehidupan di surga. Ini masuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka yang paling sempurna di sini, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Itu adalah bermakna di surga. Bisa juga bermakna di surga. Karena ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang kita inginkan itu ada. Tapi yang baik-baik, karena tidak mungkin nanti di surga seseorang itu minta yang buruk. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian seru, apa yang kalian minta pun ada. Semua ada. Nah, sekarang yang maniaknya kopi jahe, wah, di sana ada. Dalilnya apa? Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Karena di sana kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang kita minta, setiap yang kita inginkan itu ada. Itulah kehidupan yang paling baik. Maka Allah mensyaratkan di sini siapa yang menginginkan kehidupan yang baik, yang pertama adalah mukmin. Syarat yang pertama kita penuhi. Ya. Syarat yang pertama apa? Min dzakarin, dari laki-laki. Anak wong lanang kabeh mbok apa nasi murah. Tampangnya laki-laki, isinya bukan. Au unsa, atau yang perempuan. Ya, terpenuhi. Laki-laki maupun perempuan sudah terpenuhi. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Lalu laki-laki maupun perempuan ini dua-duanya apa? Mengerjakan amal soleh.
Mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang baik. Apa amal yang baik? Banyak sekali, tidak terbatas. Tapi amal yang baik itu disepakati barometernya adalah al-Islam. Barometernya adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita mengatakan amal baik itu adalah amal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mohon maaf, misalkan di satu tempat dia memakai pakaian orang-orang, misalkan orang-orang pedalaman itu ya, orang-orang pedalaman misalkan memakai pakaian yang pakaian yang tidak menurut aurat menurut Islam ya. Kalau menurut mereka itu baik, karena itu norma adat mereka, kesepakatan mereka. Tapi dalam Islam menutup aurat itu harus sempurna ya, harus sempurna. Maka siapa yang dia mengerjakan amal yang baik, baik masalah ucapan, baik masalah perbuatan, baik terkait sosial, maka syarat yang kedua terpenuhi. Lalu syarat yang ketiga, mukmin. Ini yang melengkapi. Kalau ada iman di dalamnya, ada kepercayaan kepada Allah, baru Allah akan memberikan kehidupan yang layak untuknya. Jadi kalau ada orang dia laki-laki, lalu kemudian dia beramal soleh, tapi tidak ada iman, maka yang dia kerjakan tidak akan bermanfaat. Banyak nggak Pak? Banyak. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Allah abadikan sendiri. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun jasanya apa? Sampai sekarang masih bangsa Mesir itu masih merasakan. Dunia masih merasakan. Orang masih berwisata ke sana, melihat ada piramida, ada Sphinx. Itu adalah peradaban mereka zaman dulu. Itu menjadi sejarah luar biasa. Itu amal, pekerjaan. Itu baik, baik karena itu sesuatu yang menjadikan seseorang melihatnya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya itu, para bala tentaranya itu tidak memberikan efek, tidak memberikan bekas sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalamnya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang dia beramal soleh namun tidak ada iman di dalamnya, tidak akan diterima amal soleh itu. Amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman, faqaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ini harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu nanti nasibnya sama seperti orang-orang kafir. Sudah capek-capek, sudah payah-payah. Kita sedekah, zahirnya berkurang harta kita. Kita sholat capek. Kita kemudian haji, umrah, capek di situ, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga. Luar biasa. Tapi semua itu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada iman. Yang akan membuat itu bermanfaat adalah karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini adalah perintah Allah. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita perhatikan bersama bahwa iman itu penting untuk terus kita tumbuhkan, untuk terus kita perbaiki. Kenapa? Karena iman itu, kepercayaan dan ketundukan kita itu akan menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Sebanyak apapun seseorang beramal soleh, berbuat kebaikan ya, secara manusiawi, saya menyantuni fakir miskin, saya membantu orang-orang yang terkena kemarin musibah Semeru, terkena banjir bandang. Ini apa? Sosial, kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, betul. Tapi yang mendasari dia berdonasi, yang mendasari dia membantu mereka adalah harus ada iman. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ada sisi kemanusiaannya, tapi dasar yang paling utama mendasari, yang melatar belakangi dia melakukan itu semua adalah karena dia mengimani bahwa Allah akan membantu seorang hamba, menolong seorang hamba selama dia senantiasa menolong saudaranya sendiri.
sesama manusia. Apalagi kalau sudah sesama muslim seakidah. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Itu baru makna iman, dan iman itu menjadi syarat diterimanya ibadah seseorang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.